Ayyuhal ikhwah, ansitu wasma'u wa'ati'u rahimakumullah. Simaklah, dengarkanlah dan taatilah agar Allah merahmati kalian. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ya Rasulullah ya qudwatana ya azimal jah ya khaira sanad nazratan minka ilaina sayyidi yuzhibullahu biha kullana kan ya Rasulullah ya qaidana hablana hadiyan wa nuran wa rasyad ya Rasulullah ya qudwatana ya azimal jah ya khaira sanad نظرة منك إلينا سيدي يذهب الله بها كل نكد يا رسول الله يا قائدنا هب لنا هديا ونورا ورشدا الهدى فيها تجلى يملأ الآفاق نور وبنى قسطا وعدلا ومحى ظلما وجور بالهدى فيها تجلى يملأ الآفاق نور وبنى قسطا وعدلا ومحى ظلما وجور بالهدى والتقى جاهد المستكبرين جاءنا قائدا منقذ المستضعفين يا رسول يا حبيب السلام عليك بالهدى فيها تجلى يملأ الآفاق نور وبنى قسطا وعدلا ومحى ظلما وجور بالهدى فيها تجلى يملأ الآفاق نور وبنى قسطا وعدلا ومحى ظلما وجور بالهدى والتقى جاهد المستكبرين جاءنا قائدا منقذ المستضعفين يا رسول يا حبيب السلام عليك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسمك اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت سبحانك من حيث أنت والحمد لك اللهم رب العالمين. اللهم صل صلاة ألوهية وسلم سلاما ربوبية وبارك بركة شمولية وعظم عظمة سماوية على سيدنا محمد بن عبد الله وآله أهل الله وصحبه خاصة الله وإخوانه خلفاء الله واهدنا هداية من هدايته وتوبة من توبته واستقامة من استقامته وتقاة من تقاته وإخلاصا من إخلاصه وصدقا من صدقه وطمأنينة من طمأنينته ومراقبة من مراقبته ومشاهدة من مشاهدته ومعرفة من معرفته وحببنا بمحبته وعرفنا بمعرفته واجمعنا في حضرته واحشرنا في زمرته واجعلنا من خيار أمته. أما بعد، رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وارزقني فهما.
Allahumma ya muallima sayyidina Ibrahim allimna wa ya mufahhima sayyidina Sulaiman fahimna wa ya mu'til hikmata li sayyidina Luqman al-Hakim atina wa ya muhaqqiq sayyidina Muhammad haqqiqna Rabbi ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Hadirin hadirat jamaah Majelis Rebuan Agung rahimakumullah. Sebelum kajian kitab Jami'il Usul fil Auliya dimulai, bersama-sama mari kita menata hati, membenarkan niat dan mentawajuhkannya sesempurna mungkin kehadirat Allah Subhanahu wa taala agar ilmu yang telah kita pahami berikut yang kita kaji malam ini dijadikan ilmu nafi', ilmu ingkang estu-estu manfaati maslahati lan barokai gesang kita fid dini wad dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa durriyatihi wa ummatihi ajma'in lahu wa lahumul Fatihah. Wa jami' ikhwanihi wa abaihi minal anbiya wal mursalin khususan al anbiya'i ulul azmi minar rusul wa jami'il malaikah khususan al malaikatil muqarrabin wa akhassihim sayyidina Jibril wa sayyidina Mikail wa sayyidina Israfil wa sayyidina Izrail wa sayyidina Ruh wa jami'i ashabihi sallallahu alaihi wasallam wa akhassihim al-asharah al-mubasyarah bil jannah wa akhassihim al-khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin sayyidina Abi Bakrin as-Siddiq wa sayyidina Umar bin al-Khattab wa sayyidina Uthman bin Affan wa sayyidina Ali bin Abi Talib wa sayyidina Uwais al-Qarni radhiyallahu anhum wa radu an lahumul Fatihah. وجميع التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين خصوصا ساداتنا الصوفية وأخصهم الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ محمد بهاء الدين النقشبندي والشيخ علي الشاذلي والشيخ ابن عربي والشيخ محمد الغزالي والشيخ الجنيد البغدادي والشيخ أبو يزيد البسطامي والشيخ الحسن البصري والشيخ أحمد ضياء الدين مصطفى القمشخانوي والشيخ محمد خالد العثماني والشيخ علي رضا والشيخ محمد أمين الخالدي قدس الله أسرارهم ونور ضريحهم ورضي الله عنهم ورضوا عنه لهم الفاتحة. وجميع مشايخنا وعلمائنا وأوليائنا خصوصا الأولياء التسعة أولهم سنن أمبل وآخرهم سنن كاليجوكو وأصولهم وفروعهم ومريديهم ومحبهم بالخصوص شيخنا خليل سيسون بسهلا باجل يسبت إخوان بهردوان بويا أحمد سيف الهدى بهيا هاشم يا واحد كستور مفقي مسن وناتي بحيي محمد بأود باتن باكوس كسكوهر كسنور كسوتي كي دوام كروس kumpul lahumul Fatihah. Wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat was salikin was salikat khususan abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa ammatina wa akhwalina wa khalatina wa dhawil huquqi alaina wa ahalina wa qarabatina wa azwajina wa auladina wa bananina wa dhar lahumul Fatihah.
ثم إلى جميع أهل القبور من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والذين سبقونا بالإيمان من الأمم السالفة غفر الله لهم ذنوبهم ونور قبورهم ورفع درجاتهم وأدخلهم جنته الفردوس لهم الفاتحة. ألف فاتحة نقدمها ونهديها li almarhum Bapak Subari ayah Mas Hamim PPA yang meninggal pada hari Jumat Wage 2 Januari 2026. Permohonan dari Mas Hamim PPA. Almarhumah Ibu Suwarni, almarhumah Ibu Ngatminten, almarhumah Haja Soni, almarhumah Ibu Penny, almarhum Bapak Suwari, almarhum Bapak Darmo, almarhum Bapak Muaji, almarhum Haji Kanwar Sutaji. Permohonan dari Bapak Sokib Korda Pasuruan. Almarhum Bapak Surawi, Mbah Tani, permohonan Salik Probolinggo. Almarhumah Ibu Misri, almarhum Pak Slamet Abdul Razak, Mbah Giman, Buyut Singo, Buyut Lagi. Permohonan dari Ibu Siti Laminah Mojokerto. Almarhumah Ibu Yatemi, permohonan dari Bapak Gaguk Susanto Perumtas. Almarhum Bapak Samidi, Bapak Suwaji, Ibu Karsiah, Ibu Khamsatun, Ibu Masikah. Almarhum Adi S. Aminah, permohonan dari Ibu Saminten Banar. Almarhumah Ibu Tuti Purwaningsih yang meninggal pada hari Jumat 30 Januari 2026. Permohonan dari Mas Rendi Korda Sedati. Lahum ala hasabi niyatihim. Alfu Fatihah. Alfi Fatihah nudiha li Ibu Dira, mertua dari Bapak Rusdi Effendi yang besok mau menjalani operasi payudara. Semoga berhasil dengan baik sebagaimana yang diharapkan. Permohonan dari Salik Banyuwangi. Laha minna alfi Fatihah. Niat maksud tujuan hajat harapan lan cita-cita kita barokah istiqomah Rabbana agung kita niki mugi sedanipun ingkang manfaati maslahati lan barokai mugi dipun paringono gampang lancar aman selamat manfaat maslahah barokah fidini wa dunya wal akhirah. Akhir hayat kita sedaya mangke mugi kapungkas husnul khotimah. Lanal Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hadiyu ya Alimu ya Khabiru ya Khabiru ya Mubin ya Hadiyu ya Mubin ya Ghaniyu ya Qawiyu ya Qadiru ya Ghaniyu ya Qawiyu ya Qadiru ya Waliyu ya Hamid ya Kafiyu ya Wafiyu ya Wafiyu ya Waliyu ya Hamid ya Aliyu ya Azimu ya Halim ya Aliyu ya Alimu ya Azimu ya Halim ya Aliyu ya Alimu ya Azimu ya Halim. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala sahibul jami' Asy-Syaikh Ahmad Diyauddin Mustafa Al-Kumushkhanawi rahimahullahu ta'ala wa radiyallahu an, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarih wa a'ada alaina min barakatih wa afada alaina min nafahati fid daraini amin. Babur ra' ar-ra'i huwa al-mutahaqqiq bima'rifatil ulumi siyasiyah al-mutamakkin min tadbirin nizamil mujib islahal alam. Ar-ra'i arti bahasa penggembala. Nek diarteni Jawa, ar-ra'i itu cah angon. Cah angon, penekno blimbing kuwi. Royo tak sanggup kemanten anyar. Makna istilah sufiyah ar-ra'i adalah al-mutahaqqiqu, orang yang telah menyatakan bima'rifatil ulumi siyasiyah, menyatakan dengan mengenal ilmu-ilmu siasat, ilmu-ilmu strategi, ilmu-ilmu ngakali nafsu. Al-mutamakkin, yang telah menetap kuat di dalam dirinya, min tadbirin nizam, untuk digunakan untuk mengatur nizam itu aturan yang berlaku, mengatur aturan yang berlaku yang semestinya, al-mujib, yang membuat islahal alam, bagusnya alam semesta menjadi bagus, lebih bagus keadaannya dibanding sebelumnya. Ar-ra'i inilah yang memerintah ra'iyah. Ar-ra'i ini presiden, itu ar-ra'i. Ar-ra'i ra'iyatal syu'ub, ilmunya ar-ra'i ini ilmu siasatul muluk, siasatnya para raja, memakmurkan rakyatnya yang dipimpin. Di mana Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Sultanul Aulia,
berpendapat barang siapa yang belum menguasai ilmu ulama, hikmatul hukama, dan siasatul muluk dengan baik, ia belum boleh muncul di permukaan memimpin umat. Harus menguasai tiga-tiganya. Hanya menguasai ilmu ulama belum cukup. Apal Al-Quran sak tafsiri, apal hadis sak syarai, apal ijma sak kiasi, apal kitab sak buajek, ikut tok belum cukup untuk tampil di permukaan memimpin umat. Jika belum menguasai yang kedua, yaitu hikmatul hukama, hikmahnya para ahli hikmah. Hikmatul hukama ini ilmu pengalaman, ilmu mengalami sendiri, mengalami kegagalan, ketidakberhasilan, mengalami dihina, diejek, direndahkan, dikucilkan, dibuang, dipinggirkan, dimakzulkan, itu semua, di balik itu semua terdapat hikmah ilahiyah yang besar. Disebut ilmul adwaq kalau dalam tasawuf, ilmu cita rasa dari mengalami berbagai pengalaman hidup yang cukup. Alias sudah cukup kenyang asam garam kehidupan. Bahasa Gen Z, ngopine wis ado. Ilmu ngopi ado. Utawa ilmu nyusu kental. Ilmu apa? Nyusu kental. Nyusune wis kental. Ada ilmu ngeracik dhewe alias mengolah rasa. Sudah piawai mengolah rasa. Rasa sumuk diolah menjadi silir-silir. Rasa kecut diolah menjadi asam manis. Rasa penguk menjadi segar. Pokoknya rasa tak enak diolah menjadi enak. Itu ilmu hikmah namanya. Bukan ilmu, ya hikmah misalnya. Itulah hikmah namanya. Bagi ahli hikmah, ini yang ahli hikmah sih. Kalau tokoh ahli hikmah, ya Luqman Hakim. Beliau bukan nabi, bukan rasul. Namun derajatnya disejajarkan dengan para nabi dan para rasul. Yang terkenal wasiat-wasiatnya, di antaranya ya bunayya qimis salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak
Inna dzalika min azmil umur. Ini wasiat Luqman Hakim kepada anaknya. Wahai anakku, dirikanlah sholat dan ajaklah siapa saja melakukan kemakrufan. Kemakrufan itu kebaikan yang sudah sangat dikenal, kebaikan umum yang tidak ada yang membantah sudah. Dan cegahlah kemungkaran. Kemudian bersabarlah atas apa saja yang menimpamu. Ketahuilah bahwa sesungguhnya 4 perkara tadi itu. Yang pertama, dirikanlah sholat, kemudian amar ma'ruf, kemudian nahi mungkar, kemudian sabaro. Nek ketiban sing gak enak. 4 perkara inilah. Inna dzalika min azmil umur. Sesungguhnya 4 perkara tadi itu adalah perkara-perkara yang penting di kehidupan ini. Ya 4 itu. Sholat, amar ma'ruf, nahi mungkar, sabar. Yang ketiga, siyasatul muluk. Ini siasat para raja memakmurkan rakyatnya. Siasat para raja memakmurkan rakyatnya. Ilmu ini hanya dimiliki oleh para raja, dan ilmu ini tidak diberikan, tidak ditularkan kepada sembarang orang, kecuali hanya kepada pewaris tahta. Ini disebut ilmu siasah, ilmu strategi, ilmu ngakali nafsu. Barang siapa yang belum menguasai ilmu ulama, kemudian hikmatul hukama, kemudian siyasatul muluk, ia belum boleh tampil memimpin umat. Karena enggak cukup ilmu ulama dan hikmatul hukama saja, enggak cukup jika tidak atau belum menguasai siyasatul muluk. Namanya imamuddin, pemimpin agama itu di atas presiden di suatu negara, di suatu daerah, di atas gubernur, berkecil di atas bupati, di atas camat, lebih kecil lagi di atas Pak Lurah, lebih kecil lagi di atas Pak RW, di atas Pak RT. Karena ulama posisinya lebih tinggi dari umarok.
ulama lebih bertanggung jawab atas rusaknya bumi dibanding tanggung jawab yang dipikul umarok. Fasadur ra'iyah bifasadir ra'i wa fasadur ra'i bifasadil ulama. Rusaknya rakyat sebab rusaknya penguasa, rusaknya penguasa sebab rusaknya ulama, rusaknya ulama rusaknya alam semesta. Al-alimu idza zalla zalla bi zillatihil alam. Seorang alim bila ia tergelincir maka tergelincirlah alam semesta. Maka setiap raja punya penasehat pribadi, khususnya dari kalangan spiritualis, agamawan, yang tidak hanya mengerti tatanan lahir, namun juga paham tatanan batin. Tidak hanya mengamati, memahami melalui alamus syahadah, tapi juga memahami melalui alamul ghaib. Tidak akan berhasil menata keluarga sakinah mawaddah warahmah jika kepala rumah tangga belum berhasil menata dalam dirinya. Kemudian luar diri. Setelah berhasil dengan baik menata dalam dirinya, pinter ngakali nafsu, terus menang melawan dirinya sendiri, sehingga menjadi diri sendiri yang utuh, yang terbaik, kemudian terdepan dan terunik, barulah kemudian menata lahiriahnya, barulah kemudian menikah. Itu idealnya begitu. Karena ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Karena hanya pria sejatilah yang mampu menjejekkan, yang mampu menegakkan bengkonge nisa. Jika belum mampu, yang belum tegak takkan mampu menegakkan. Yang belum benar-benar baik takkan mampu memperbaiki. Yang belum benar-benar lurus takkan mampu meluruskan yang bengkok. Anek sing lanang ya cik bengkong, terus nglurusno bojone sing bengkong, bengkong nglurusno bengkong ya tambah penceng.
Ya ma'syara syabab, man istata'a minkumul ba'ah. Ba'ah itu telah mampu berdiri sendiri, berdiri di atas kaki sendiri, mencukupi kebutuhan sendiri, membawa diri sendiri, memimpin diri sendiri, itu telah mampu. Ba'ah itu mampu ngadeg dhewe, gak didekno wong tuwa terus. Mampu nyukupi kebutuhane dhewe, sandang pangan papane dhewe. Kowe mampu dhewe, wis gak ngrepotno wong tuwa maneh. Itu ba'ah. Falyatazawwaj. Hendaknya menikah. Sing wis iso nggawa awake, mimpin awake dhewe, nata awake dhewe, urusane sembarang kali diurusi dhewe, sembarang dhewe, becik nikah. Fa illam yastati' fa alaihi bisyam. Jika belum mampu, ya ojo kesusu nikah. Zurung ba'ah ngono. Tapi poso. Sambil terus berusaha ba'ah. Nanti kalau sudah benar-benar ba'ah, baru menikahlah. Bagi yang telah mampu memimpin rumah tangga dengan benar dan baik, mampu memimpinnya dengan sakinah, mawaddah, warahmah, wabarakah, boleh. Boleh itu gak hanya boleh nambah lagi. Halo. Boleh dengan syarat tidak takut dengan syarat fa illam ta'dilu, jika takut tidak adil. Kalau takut tidak adil alias takut tidak jejeg, nek kuwatir engko rabi maneh iku dadi senting, miring, ya situ ae. Ya. Fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba'. Fa illam ta'dilu, jika kalian takut tidak bisa adil, fawahidatan, ya cukup satu saja. Alias nek gak pede, nek gak yakin ke depan, ojo pola-pola, ojo kakean pola, ojo. Kudu wis iso angon kebune dhewe, angon wedhuse dhewe, angon sabine dhewe. Kudu wis dadi ra'i. Alias ar-ra'i adalah orang yang benar-benar bertanggung jawab atas tiap-tiap perbuatan yang dilakukan. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan kalian. Seorang lelaki yang berumah tangga, dia adalah pemimpin rumah tangga.
dimintai pertanggungjawaban oleh Allah atas kepemimpinannya dalam memimpin rumah tangga. Seorang perempuan, sang istri juga pemimpin, ya, memimpin rumah tangganya di saat suaminya tidak ada, dan ia pun akan turun meneruskan kepemimpinan sang suami jika sang suami meninggal dunia. Setiap anak juga pemimpin, ia memimpin dirinya sendiri ketika sudah akil baligh, akalnya sempurna, ditandai kalau laki-laki mimpi basah, kalau perempuan keluar darah haid. Setiap manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya memimpin dirinya sendiri-sendiri. Dan yang terlahir dalam jenis kelamin perempuan tidaklah bisa sempurna kepemimpinannya jika tidak dibantu oleh kaum laki-laki sejati. Walaysa dzakaru kal unsa, memang tidak sama zakar dengan unsa, laki-laki dengan wanita. Tidaklah sama alif dengan ba. Al-mutamakkin min tadbirin nizam, ini yang intens mengatur diri sendiri dulu sebelum mengatur keluarga kecil, apalagi mengatur keluarga besar, sebuah organisasi atau sebuah pesantren atau sebuah kelompok atau sebuah perkumpulan. Itu keluarga besar, keluarga besar, keluarga besar. Apalagi mengatur, menata negara, apalagi negara yang bernama Indonesia, negara besar, terdiri dari banyak pulau, banyak bahasa, banyak suku, banyak bangsa, banyak macam-macam. Maka jangan kemudian asal mencela, asal maitu pimpinan kita, presiden kita. Walaupun bencana demi bencana terus terjadi di tanah air, karena itu bukan semata-mata kesalahan pemimpin. Itu semua kita semua harus merasa salah dan koreksi diri. Sampean po jadi Pak Prabowo, oh mati ngadeg sih. Sampean mimpin sak dusun ae kak, kok iso sambatan ae. Al-mutahaqqiq itu orang yang telah membuktikan, menyatakan keberhasilannya, kemahirannya, keahliannya dengan mengenal ilmu-ilmu siasat, ilmu-ilmu strategi. Ini harus mengenali utuh bunder, gak cukup, karena untuk menata, mengatur itu harus mengenal baik buruknya, harus mengenal, namanya mengenal itu ya bukan kenal baiknya saja. Kalau baiknya saja itu belum kenal, tahu, baru tahu itu.
Kalau kenal itu mengetahui kebaikan-kebaikannya, juga mengetahui keburukan-keburukannya. Nah, itu baru kenal. Kalau hanya satu sisi, itu belum kenal, namanya masih tahu. Kalau kenal itu tahu secara detail. Tidak hanya kebaikannya saja, tapi juga tahu keburukan-keburukannya. Tidak hanya kelebihannya saja, tapi juga tahu dengan detail kekurangan-kekurangannya. Kemudian disiasati. Ya. Orang besar bukanlah orang yang mampu menaklukkan dunia, tapi orang besar adalah orang yang mampu menaklukkan egonya, menaklukkan kediriannya. Barang siapa yang benar-benar telah mampu menundukkan egonya, kediriannya, ia akan mampu menaklukkan dunia. Ini berproses. Sampai sing iso nata jerone awake, engko iso nata njabane. Mari ngono iso nata keluargane. Mari ngono iso nata keluarga besar. Mari ngono iso nata lebih besar. Iso nata terus. Semua diawali dari dalam dirinya sendiri. Pribadi sang ro'i, karakter kepribadiannya terlihat jelas, mampu tenang di keadaan yang umumnya orang bingung, umumnya orang stres, umumnya orang keluh kesah. Ini kok gak? Itu tanda-tanda ia telah menguasai diri. Orang yang telah menguasai diri, ia telah mampu menjinakkan liarnya dirinya. Liarnya dirinya, terus kejamnya dirinya, terus yang elek-elek itu sudah mampu menjinakkan. Gak tahu stres. Gak tahu stres walaupun terbebani beban berat, walaupun banyak masalah, walaupun. Pasangan dunia adalah nafsu, pasangan akhirat kalbu, pasangannya Rabbud dunya wal akhirah sirri. Siapa yang benar-benar telah berhasil mengalahkan dirinya, ia akan berhasil mengalahkan dunianya. Siapa yang mampu memakmurkan kalbunya, ia akan mengalami kemakmuran di akhiratnya. Dan siapa yang telah mengenali jati dirinya atau rahasia hatinya, menjadi sahibus sirri, pemegang rahasia ilahi, maka ia
akan mengerti rahasia-rahasia ilahi di balik takdir-takdir yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'rifat itu mengetahui dengan detail. Tidak hanya satu sisi tapi semua sisi. Al-ulum as-siyasiyah adalah ilmunya para raja mensiasati rakyatnya menuju kemakmuran. Disiasati rakyatnya ya apa supaya makmur. Ilmu ini kebalikan dari ilmunya setan. Setan itu ahli siasat, ahli strategi dalam membujuk, merayu, dan merusak. Tapi kalau ilmu siasatnya para raja yang harus dikuasai oleh ulama, ini ya ilmu siasat itu ya membujuk, merayu, tapi membangun. Bedanya gitu. Membujuk, merayu demi membangun. Kalau setan bujuk rayunya merusak. Dibujuki supaya tambah api, dibujuki supaya tambah bener. Nah, itu ilmu siasat. Dibujuki supaya tambah bener. Boleh nek jujur gak gelem, njaluki dibujuki. Tapi membangun. Nek setan bujuki tapi merusak. Beda. Ar-ron huwal hijab al-ha'il bainal qalbi wa bainal alam al-qudsi bistila'il hayatin nafsaniyati alaih wa rusukhu dhulumatil jusmaniyati fih bihaitsu yahtajibu an anwaril huwiyah bil kulliyah. Dalam Al-Quran hanya ada satu kata, Ar-ron. Kalla bal rana ala qulubihim. Ron itu hijab. Hijab itu penghalang yang ada di antara kalbu dan alam qudsi, alam kesucian. Di mana hijab ini menguasai perangkat-perangkat nafsani wa rusukhidz dzulumatil jusmaniyati fih, dan kedalaman kegelapan jasmani di dalamnya. Sehingga yang bersangkutan terhalang dari melihat cahaya-cahaya kediaan, cahaya-cahaya asma-asma indah Allah, cahaya-cahaya Huwallahu ya Allah, Huwallahu ya Allah,
cahaya huwa ar-Rahman ar-Rahim al-Malik al-Qudus as-Salam al-Mu'min al-Muhaimin al-Aziz al-Jabbar al-Mutakabbir sampai as-Sabur itu bil kulliyah secara totalitas ketutup sehingga gak ketok anwarul huwiyah, cahaya-cahaya kediaan yang bernisbat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ron itu tompel. Apa tompel. Andeng-andeng sing anu iku apa jenenge? Ya tompel. Nah, tapi iki nduk jero antara kalbu dan alam kesucian. Sehingga tidak bisa melihat cahaya-cahaya Ar-Rahman, cahaya-cahaya Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar dan seterusnya. Padahal cahaya-cahaya asma-asma indah Allah itu tak pernah padam, alias terus terang benderang. Yang tidak terhijab antara hati dan alam qudsi disebut sahibus sirri, pemegang rahasia ilahi. Sahibus sirri alias pemegang rahasia ilahi adalah orang yang sudah tidak terhijab oleh hijab yang bernama ron. Wis kaono rone. Corona. Nah, itu ron, corona. Ko itu wakil lah. Pilot, co-pilot. Oh, wakil, ko itu ron itu ini. Al-hijab, al-ha'il bainal qalbi wa bainal alamil qudsi. Wakile ron. Corona. Wakile rona. Maka kemudian tidak bisa melihat kebenaran bahwa mati itu hanya di tangan Allah. Lah nek keweden nang corona ya dipangan corona mati. Dia dibunuh oleh kepanikannya sendiri yang terlalu ketakutan berlebih, kekhawatiran berlebih. Pokoknya sing berlebih. Ya itulah corona. Apapun itu disebut corona. Bagi orang dalam Nabi, yaitu Ahlul Bait, waman yaqumu maqamahum, sama sekali tidak takut adanya wabah semisal corona dan semisalnya, itu enggak takut karena mereka punya jimat, dua jimat 1 isinya 5 yang berbunyi li khamsatun utfi biha harral waba il fatimah
Al-Mustafa wal Murtada wa ibnahuma wa Fatimah. Aku punya 5 jimat yang tergabung dalam satu ikatan. 5 itu adalah Al-Mustafa, Kanjeng Nabi, wal Murtada, Sayyidina Ali, wabnahuma, dan kedua anak Sayyidina Ali, Hasan Husain, wa Fatimah, Siti Fatimah. Ini li khamsatun utfi biha harral waba ilhatima al-Mustafa wal Murtada wa ibnahuma wa Fatimah. Apa itu tulisannya kak? Enak kak ya. Ya itu maksudnya jimat 5 ini ya, cinta kepada Nabi, kepada Sayyidina Ali dan istrinya Siti Fatimah, dan Sayyidus Syuhada Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Li khamsatun utfi bihim naral jahimil hatimah al-Mustafa wal Murtada wa ibnahuma wa Fatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Abdun faqirun mudnibun kun ya ilahi rahimah. Kok mek didik iki anu sing anu biyen ono anu-anu kalau corona iki kok. Ini jimat mahabbah, jimat cinta kepada Nabi dan ahlu baitih, yaitu ya mahabbah ma'rifah itu. Gak wedi mati, karena mati itu ketetapan yang tidak bisa diajukan juga tidak bisa diundurkan. Ar-Rabb ismun lil haqqi azza ismuhu bi'tibari nusabidz dzat ila al-a'yani tsabitah min mansya'il asma'ir rububiyyah kar-razzaq wal khaliq. Far-Rabb ismun khas yaqtadi wujudul marbub wa tahaqququhu, wal ilah yaqtadi thubutul ma'luh wa ta'ayyunih, wa kullu ma dhahara fil aqwan fahuwa ismun rabbani yura bihil haqqu bihi ya'khudhu ma ya'khudhu wa bihi yaf'alu ma yaf'alu wa ilaihi yarji'u fima yahtaju ilaih wa huwal mu'ti iyyah ma yatlubu minhu. Ini Rob adalah nama lil haq bagi Allah
zat yang maha hak, zat yang maha nyata bagi sahibul basirah yang serba maha. Yang namanya serba maha bi'tibari nusabidzat, titik jauh dari penisbatan terhadap zatnya menuju al-a'yan ats-tsabitah, entitas-entitas yang tetap, min mansya'il asma'ir rububiyah, dari munculnya nama-nama rububiyah. Yaitu nama-nama yang bekerja mendidik, Ar-Razzaq wal Khaliq, seperti nama Allah Ar-Razzaq, pemberi karunia, penganugerah, wal Khaliq, dan pencipta. Far-Rabb ismun khas. Rabb adalah nama khusus, yaqtadi wujudul marbub, yang menghukumi adanya yang dididik, wa tahaqququhu, dan menyatakannya. Wal ilah yaqtadi thubutul ma'luh wa ta'ayyunih, sedangkan ilah, sang Tuhan, adalah nama yang menunjukkan tetapnya yang disembah dan entitasnya. Wa kullu ma dhahara fil aqwan fahuwa ismun rabbani, dan setiap yang tampak di seluruh keadaan, seluruh yang ada ini adalah nama Rabbani, yura bihil haq, di mana Allah ditampakkan melalui ismun Rabbani. Bihi ya'khudhu ma ya'khudhu, dengannya Allah mengambil atau menyiksa apa yang Allah berkehendak mengambil. Wa bihi yaf'alu ma yaf'alu, dan dengan ismun Rabbani Allah berbuat apa yang mestinya diperbuat. Wa ilaihi yarji'u fi ma yahtaju ilaih, dan kepadanya semuanya yang butuh kembali kepadanya. Wa huwal mu'ti, dialah Allah yang maha memberi iya terhadap al-marbub, ma yatlubu minhu, apa yang diperlukannya, apa yang dicarinya. Ini bedanya Rabb dengan ilah. Kenapa kalimat tauhid susunannya la ilaha illallah, bukan la rabba illallah? Karena al-ilah yaqtadi thubutul ma'luh. Tuhan itu sesuatu yang bukan sesuatu, yang keberadaannya itu tetap, tak berubah sama sekali, dan tak tergantung oleh apa dan siapa. Dia maha ada dengan sendirinya, tanpa bergantung atau tergantung kepada apa saja dan siapa saja. Kalau Rabb ini nama khusus yang khusus berhadapan dengan al-marbub. Al-marbub adalah al-khalq, makhluk yang tampak. Jadi sama-sama butuh. Ar-Rabbu yahtaju ilal marbub, wal ilah
la yahtaj. Kalau ar-Rabb yahtaju ilal marbub. Wal marbub yahtaju ilal Rabb. Karena ar-Rabbu la yusamma rabban idza lam yakun al-marbub. Rabb tidak disebut Rabb seandainya marbub tidak ada. Adanya Rabb itu karena adanya marbub. Begitupun sebaliknya, adanya marbub menunjukkan adanya Rabb. Kalau ilah ada tidak adanya marbub, al-ilah tetap ada dan tak pernah tiada sedikit pun, sekejap pun. Yaqtadi wujudul marbub wa tahaqququhu. Kalau ilah yaqtadi thubutul ma'luh wa ta'ayyunihi. Ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Rabbal alamin, yang mengatur dengan sempurna 40.000 alam. Satu di antara 40.000 alam itu adalah alam dunia, alam akhirat. Ini ada 40.000 diatur oleh Rabbul alamin. Tunggale kiai disebut kiai niku mergo duwe santri. Nek gak duwe santri ya gak disebut kiai. Kiai gak duwe santri ya duduk kiai. Aran kiai ku sing nyeluk ya santrine niku dijeluk kiai. Nek gak duwe santri ya duduk kiai. Wali disebut wali ku mergo duwe murid. Gak duwe murid ya duduk wali. Wali apa? Gak duwe murid kok ya wali-wali daya. Wali disebut wali ku mergo duwe murid, duwe wong sing menghendaki dirinya, duwe pecinta sejati. Nah ini wali kok gak duwe murid itu wali apa? Wali majdub. Oh iya ana makane disebati majdub. Wali gendeng. Gendengullah. Wali majdub temenan niku nek ndek konangan kewaliane wis nuangis utawa wis gak enak urip niki. Nek gak mati ya pindah nggon wadoh. Sing ngonangi wis gak enak. Adik nah ana sing ngonangi terus seneng ngene. Berarti tergelincir. Tertipu. Dia tidak boleh sedikit pun berada di zona nyaman. Zona nyaman wali majdub itu nek ana sing ngonangi kewaliane. Terus kok enak-enakan nduk kono, ceblok.
wa kullu ma dhahara fil aqwan fahuwa ismun rabbani. Nah inilah apa saja yang tampak pada ciptaan itu disebut nama Rabbani. Yura bihil haqqu bih, yura bihil haqq, di mana Allah terlihat dengannya, terlihat dengannya. Allah wujud, terlihat pada Adam. Setiap makhluk asalnya tiada, kemudian diadakan oleh yang wajib ada. Nah, menjadi tampak jelas Rabbuna wa Rabbul Alamin melalui nahnu, melalui kita. Di mana kita akan kembali ke asal kita, yaitu tiada, mati. Ya, kitanya hilang. Nah, Allah tak tampak melalui Allah menjadi tak tampak setelah kita hilang. Itu makna dari yura bihi al-haq. Bihi ya'khudhu ma ya'khudhu wa bihi yaf'alu ma yaf'alu. Kebenaran adanya alam ini, bukti adanya Tuhan, itu Tuhan Rob, bukan Tuhan Ilah. Adanya alam ini, bukti adanya Tuhan. Nah, itu Rob, bukan ilah. Kalau ilah nggak perlu bukti. Adanya alam ini, bukti adanya Rabbul Alamin, benar. Tapi kalau bukti adanya Allah, tidak benar. Allah tidak butuh pembuktian, tidak butuh apa, karena tidak butuh ditunjukkan oleh sesuatu. Sesuatu tidak bisa menunjukkan Allah, karena sesuatu itu asalnya tidak ada. Masa tidak ada itu menunjukkan yang ada? Ya, yang ada itulah menunjukkan yang tiada. Kalau yang tiada tidak akan pernah bisa menunjukkan yang ada. Ada-ada saja itu. Itulah maka harus didalami lagi tauhidnya. Adanya Allah menunjukkan adanya segala sesuatu, karena adanya segala sesuatu keberadaannya itu tergantung kepada Allah As-Somad, yang maha digantungi oleh siapa dan apa saja. Allahus Somad, Allahus Somad, Allahus Somad. Allah tempat bergantung segala sesuatu. Allah dibutuhkan segala sesuatu. Allah tak butuh segala sesuatu. Itu. Allahus Somad, Allahus Somad.
Masuk. Ya Rabbi bihim wa bi alihimi. Wahai Zat yang mengatur hidupku, bihim wa bi alihim, dengan perantara para nabi dan para wali, berikut keluarga mereka semua. Ajil bin nasri wa bil faraji, segerakanlah pertolongan dan solusi dari semua masalah. Nah, ini tawassul kepada para nabi dan para wali beserta keluarga mereka. Ji'naka biqalbin munkasirin, kami semua datang kepadamu dengan hati yang remuk redam, walisanin bisyakwa lahiji, dan dengan lisan yang terus mengadu dan mengadu. Ya khaliqana, duhai Zat yang menciptakan kita. Wa ya raziqana, wahai yang memberi karunia rizki kami. Qaddaqal hablu alal wadaji, sungguh benar-benar sempit dada kami. Fabikulli nabiyyin nas'alu ya, maka dengan tiap-tiap nabi yang engkau pilih kami meminta. Ya Rabbal Arbab, wahai Zat yang membimbing para pembimbing, wahai Zat yang memerintah para pemerintah. Wa kulli wali, dan berkat dan dengan tiap-tiap wali yang engkau kasihi. Rabbi bitaha la tukhayyib amali, wahai Zat yang mengatur hidupku, dengan perantara Toha la tukhayyib amali, janganlah engkau kesampingkan harapanku. Jismi tawahan min isa'it amali, tubuhku melemah sebab buruknya amalku. Judrahimana bil afilana, sudilah kiranya engkau bermurah hati merahmati kami dengan memaafkan kami. Judrahimana bil waslilana, sudilah engkau bermurah hati merahmati kami dengan menyampaikan harapan kami. Ya Rabbi bihim wa bi alihimi, ajil bin nasri wa bil faraji, ji'naka biqalbin munkasirin walisanin bisyakwa lahiji. Ya khaliqana ya raziqana, qadaqal hablu alal wadaji, fabikulli nabiyyin nas'alu ya Rabbal arbabi wa kulli wali. Rabbi bitaha la tukhayyib amali, jismi tawahan min isa'i ta'amali. Judrahimana bil afwi lana, judrahimana bil wasli lana. Monggo. Ya Rabbi bihim, ya khaliqana ya raziqana, fabikulli nabiyyin nas'alu ya Rabbal arba, wa kulli wali. Rabbi bitaha la tukhayyib amali, judrahimana bil afwi lana, judrahimana. Mane? Ya Rabbi bihim wa bi alihimi, ajil bin nasri wa bil faraji. Ya khaliqana ya raziqana,
Fabikulli nabiyyin nas'alu ya Rabbal arbabi wa kulli wali la tukhayyiba amali jismi tawahan min isa'i ta'amali juda rahimana bil wasli lana juda rahimana bil wasli lana. Ini diantara kalimat yang akan kita baca di saat peletakan batu pertama Masjid Ahlus Sofa wal Wafa di Ngembal, Tutur, Pasuruan. Rabbul Arbab, wallahu a'lam bissawab. Rabu depan kita membahas Rabbul Arbab, pendidik, para pendidik, pemerintah, para pemerintah, raja diraja yang merajai semua raja. Rabbul Arbab yang mengatur para pengatur. Semua pengatur diatur oleh Rabbul Arbab, Allah Jalla wa'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا
كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على أحمد أمرك ومحمد خلقك وأسعد كونك عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. نسألك اللهم به وفقهنا في دينه وأحينا على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا في زمرته. اللهم يا منزل الكتاب يا فاتح الأبواب يا جامع الأحباب اجمعنا مع كل من نحب بحبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وإخوانه وارزقنا رزقا كالأمطار حين تصب وهون علينا كل صعب واجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا واغفر لنا ولوالدينا يا رب العالمين. إلهنا بالتجلي الأعظم في ليلة النصف من شهر شعبان المكرم التي يفرق فيها كل أمر حكيم ويبرم. واجعل لنا تلك الليلة المباركة تفريجا لكل هم وتحقيقا لكل أمل واستجابة لكل دعاء وشفاء لكل مريض ورحمة لكل ميت يا رب العالمين. اللهم اخصصنا بلا إله إلا الله واجعلنا في حصن لا إله إلا الله وأمدنا بسر لا إله إلا الله إنك أنت الوهاب الكريم العليم الحكيم. ووفقنا لمرضاتك إنك أنت الرؤوف الرحيم. اللهم اجعلنا من أصحاب النفوس الطاهرة والعقول المنورة والقلوب الخاشعة والأرواح المقدسة والأسرار الوفية والوجوه المستبشرة. اللهم اجعلنا من أصحاب النفوس الطاهرة والعقول المنورة والقلوب الخاشعة والأرواح المقدسة والأسرار الوفية والوجوه المستبشرة. اللهم إنا نسألك التوبة والإنابة والاستقامة على الشريعة الغراء والطريقة البيضاء واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم بك الكفاية ومنك العوض على ما فات ولك الحمد على ما كان وما هو آت. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وعاف مبتلانا ومبتلى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم
صراط الأنبياء والمرسلين صراط الأولياء والمرشدين صراط العلماء والعارفين صراط الشهداء والصالحين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا آتنا في الدنيا قناعة وفي الآخرة شفاعة واعف عنا الحساب ربنا آتنا في الدنيا مطمئنة وفي الآخرة مرضية وامح عنا الأنانية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله وصحبه وإخوانه وسلم إلى الأبد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته